Oke, karena udah pukul 9:05, kita mulai aja ya. Nanti kalau ada yang join, kalau ketinggalan bisa lihat still screen recordnya. Oke, selamat pagi semua. Gimana kabarnya nih? Kalau Pagi baik, ketik Kak, satu. Kak. Pagi, Oh, Pagi. Kak. nice, nice. Pada semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu. Jadi agenda kita untuk kelas pada hari ini tuh kita habiskan buat bahas soal TO yang kemarin ya. Yang TO kemarin belum ada yang bahas kan, tutor lain. Ya enggak? Aku takutnya udah ada yang bahas. Jadinya kalian kemarin udah bahas soal TO yang terakhir kemarin enggak? Lupa Kak, nggak tahu udah dibahas apa belum. Soalnya gimana tuh? Oh, benar-benar. Nanti deh aku kasih tahu. Oke, baik. Eh kita mulai aja ya. Hmm, Oke, kita review ulang dulu ya yang materi yang kita bahas kemarin. Kita kemarin kan bahas soal bisa lihat screenku kan kalian? Oke, Bisa tuh Kak. oke, sip, sip. Kita review ulang. Jadi kemarin kita udah belajar soal fungsi eksponensial, ada review sifat-sifatnya. Ini harus kalian hafalin loh ya. Nggak harus hafal sih, yang penting paham dan ingat. Terus kita eh, udah belajar pengertian fungsi eksponensial, cara menyelesaikan solusinya gimana. Terus yang terakhir kemarin kita bahas persamaan eksponensial, itu ada banyak bentuk-bentuknya, ada yang A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ada yang A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dan seterusnya. Ini tuh setiap bentuk-bentuk ini tuh cara pengerjaannya beda ya guys. Jadi kalian harus perhatiin dengan teliti. Oh, ini bentuknya yang gimana? Kalau bentuknya yang C, kerjainnya dengan cara yang ini, fx sama dengan 0 gitu. Kalau yang bentuknya yang kayak mana? Kayak A, cara pengerjaannya nanti fx sama dengan P. Jadi kalian harus tahu lah intinya, harus paham, tahu bagaimana bentuk-bentuknya dan bagaimana cara pengerjaannya yang tepat. Oke, terus kemarin kita sempat mention sifat-sifat dasar logaritma, ini juga wajib banget untuk kalian pahami dan kalian ingat. Karena ini bakal kepake banget untuk seterusnya. Bahkan kalau nggak salah di soal simakku itu soal mengenai logaritma tuh soal keluar kalau nggak salah. Tahu TBK mungkin kurang tahu ya. Seharusnya sih keluar. Yang persamaan kemarin udah semua. Nah, kita kemarin belum sempat bahas persamaan nih. Sama aja aslinya dengan persamaan, konsepnya secara secara dasar itu sama aja. Cuman kalau persamaan itu tandanya itu lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan ya. Kalau persamaan kan tandanya sama dengan gini. Kalau persamaan tuh tandanya ya gini. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, bisa aja ada yang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan kayak gini. Nah, untuk persamaan itu ada dua kasus ya. Kalau kasusnya nilai A-nya, di mana A itu basisnya, nilai A-nya lebih dari satu, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka simpel banget penyelesaiannya itu cuman fx lebih besar dari gx. Kebalikannya, kalau A pangkat fx kurang dari A pangkat dx, penyelesaiannya tinggal fx kurang dari gx. Nah, kalau nilai A-nya itu nilai basisnya tuh di antara 0 sampai 1 atau nilai A-nya itu bilangan desimal 0,1 atau 0,5 dan seterusnya, itu
dibalik ya dari yang ini. Kalau A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, nanti solusinya itu fx kurang dari gx, bukan fx lebih dari gx seperti ini. Sama juga untuk kalau A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, berarti nanti solusinya tuh fx lebih dari gx. Jadi kayak tandanya ini sama ini tuh berkebalikan. Oke, langsung kita latihan soal aja ya, biar paham langsung. Pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 9 pangkat 2x min 4 lebih dari sama dengan 1 per 27 x kuadrat min 4. Oh iya, kan tadi kan di pengertiannya kan tandanya kan cuman lebih dari atau kurang dari, tapi ini kok lebih dari sama dengan. Ini tuh sama aja ya guys, tetap berlaku. Aturan ini tuh tetap berlaku meskipun kalau ada sama dengannya gini. Soalnya yang penting yang namanya pertidaksamaan itu tandanya tuh tidak boleh gini. Kalau ini namanya persamaan. Kalau ini apakah pertidaksamaan? Ya. Kalau ini apakah pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Kalau ini apakah pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Kalau ini apakah pertidaksamaan? Ini juga pertidaksamaan. Jadi tandanya nggak harus kayak gini atau gini ya. Tanda-tanda ini pun juga tanda-tanda pertidaksamaan. Oke, langsung kita kerjakan aja pelan-pelan. Ini kan basisnya nggak sama ya. Kira-kira bisa kita samain nggak basisnya? Soalnya syaratnya di sini kan basisnya kan harus sama. Di sini A, di sini A. Berarti kita tulis ulang aja dulu. 9 pangkat 2x itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Pakai mouse. Jadi maaf ya kalau tulisanku agak jelek. 9 pangkat 2 pangkat 2x pangkat 2x dan 4 lebih dari sama dengan, ini kan sama aja, 1 pangkat 3 pangkat 3 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat x kuadrat min 4. Ini sejauh ini ada yang bingung nggak? Kenapa ini aslinya 9 kok jadi 3 per 2? Ini kenapa kok aslinya 1 per 27 kok jadi 1 per 3 per 3? Ada yang bingung? Paham, Kak, paham. Paham ya? Oke, nice. Kalau udah gini, ini kan masih nggak sama ya basisnya. Ini 3 per 2. Ini 1 per 3 per 3. Nah, kita manipulasi lagi. Ingat sifat-sifat bentuk eksponen yang udah kita pelajari. Berarti ini kan eksponennya bisa dikali gini. Dikali 2 kali dalam kurung 2x min 2x min 4 lebih dari, nah ini kan 1 per, ini kan sama aja 3 pangkat min 3s ya, min 3s, min 3 ya, min 3 tutup kurung pangkat x kuadrat min 4. Kenapa kok ini aslinya 1 per 3 pangkat 3 bisa jadi 3 pangkat min 3? Kembali lagi ke sifat dasar eksponen ini. Yang nomor mana? Oh ya, yang nomor ini. Jadi sifat ini tuh bakal kepake terus ya guys. Makanya aku bilang
wajib banget kalian pahami. Oke, kita lanjut aja. Oh ini. Terus sama aja ini pangkat dalam kurungnya bisa dikeluarin sama dengan 3 jelek banget. 3 ini tinggal kalikan setiap itunya. 2 kali 2x berarti sama dengan 4x. 2 kali 4 berarti 8, min 8. Ini juga sama. Min 3 kali x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat terus min 3 kali 4 berarti berapa? Min kali min plus ya, berarti sama dengan 12. Nah, kalau udah gini kan basisnya udah sama 3 ya. Berdasarkan aturan yang ini, kalau basisnya udah sama dan bentuknya seperti ini, berarti penyelesaiannya tinggal fx lebih besar sama dengan gx. Kalau kita lebih besar sama dengan, berarti lebih besar sama dengan. Berarti ini itu jadi fx, ini jadi gx. Berarti 4x kuadrat 4x min 8 sama dengan min 3x kuadrat ditambah 12. Oke, kita pindah ruas saja. Jadinya 3x kuadrat. Ini tetap plus 4x. 4x. Terus ini min 8, min 12 tuh min 20. Bukan sama dengan ya. Ini tuh lebih dari sama dengan. Nah, berarti lebih dari sama dengan 0. Pakai pemfaktoran bisa nggak kira-kira? Kita coba lihat pemfaktoran ya. 3x ini x kira-kira berapa ya kalau pakai pemfaktoran? Kita coba 3x kayaknya ini min ini plus. Bentar, 3x kuadrat berarti nanti berapa ya? 20. Ada yang tahu nggak kalau pakai pemfaktoran kira-kira ini berapa, ini berapa? Kita cari sama-sama ya. Bisa kirim di kolom chat kalau kalian tahu ini nilainya berapa, ini nilainya berapa.
Kayaknya susah kalau kita pakai faktoran, kita pakai rumus ABC aja. Jadi pemfaktoran itu nggak harus selalu ya guys, bisa aja kita pakai ABC. Kalau kita pakai ABC berarti kan X1, X2 itu sama dengan, bentar, ini udah bener kan, min 3X, 12, udah bener, sama dengan min B, berarti min 4, plus minus, B kuadrat, berarti 16, min 4AC, berarti, bentar, kita coba, 3X plus 10, X min 2, kalau 3X min 10, X min 2, berarti 3X plus 10, X min 2. Gini ya, ini kan kalau 3 kali 3X kuadrat, terus ini kali ini berarti kan min 6X, terus ini kali ini sama dengan 10X, terus 10 kali 2 min 20, berarti kan sama dengan 3X kuadrat min 6 tambah 10X itu berapa nih? 4X min 20, lagi itu 3X kuadrat plus 4X min 20. Oh ya benar, terima kasih ya siapa tadi. Terima kasih Raisya, benar 3X plus 10 dan X min 2. Kita pakai faktoran aja, soalnya lebih simpel. Jadinya, seperti yang dibilang Raisya, itu 3X plus 10 dikalikan X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau gini kita udah dapet jawabannya, berarti kan sama dengan X untuk yang ini, X lebih dari min 10 per 3, atau untuk yang ini X lebih dari sama dengan plus 2. Selesai. Dan aku harap kalian kemarin udah aku kasih tahu kan kok bisa jadi gini. Ini itu bisa kalian samakan 0 dulu, yang ini juga bisa kalian samakan 0 dulu, dapat deh begini. Nanti tandanya tinggal kalian sesuaiin. Kalau ini tidak sama dengan berarti kalau ini lebih besar sama dengan berarti lebih besar sama dengan, kayak gitu. Untuk yang soal selanjutnya ini tuh sama aja, nggak aku kerjain sampai akhir ya, aku tunjukin aja gimana itunya. Caranya kita misalin pakai pemisalan. Misal 2 pangkat X itu sama dengan
P. Aduh, jelek banget. Sama dengan P. Nah, ini tuh dengan sifat-sifat eksponen yang udah kita pelajari, kita bisa tulis ulang, nanti itu bisa jadi 2 pangkat 2x dikalikan 2 pangkat 1 min 5 kali 2 pangkat x kali 2 pangkat 1 terus berapa itu? Plus 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sesuai pemisahan tadi. Ini kan berarti ini kayak kurang jelas. Ini tuh 2 pangkat 2 pangkat x ya. Ini kan berarti P kuadrat, kalau kita substitusi pakai yang pemisahan ini, dikalikan 2 min 5 dikali ini kan 2 pangkat x kan sama dengan P dikali 2 tambah 8 lebih dari sama dengan tinggal kita selesaiin deh. 2 pangkat P kuadrat dua kali P kuadrat min 10 P tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanain lagi, kedua ruasnya itu kita bagi titik 2 kita bagi 2. Ini kan sama dengan P kuadrat min 5P ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau udah gini nanti kita kalian pakai pemfaktoran kira-kira berapa kali berapa. Kayaknya P min 1 P min 4 ya kalau nggak salah. Seharusnya sih begini ya. Tadi udah dapat P-nya lebih besar dari 0, P-nya lebih besar dari 4. Terus kalian substitusikan lagi ke sini. Dapat deh nanti nilai X-nya berapa. Kalau udah dapat P-nya, substitusi ke X ini ya. Gitu aja. Kalian kerjakan sendiri. Ini juga ada beberapa soal. Gampang juga, nggak terlalu susah. Rangkuman dari materi yang udah kita kerjakan dari awal sampai akhir ini. Oke, untuk materi fungsi eksponensial udah selesai ya guys. Untuk referensinya bisa dari sini, bisa kalian lihat sendiri. Oke, sekarang kita bahas TO yang kemarin ini. TO ini, kalian belum ada yang bahas kan? Atau udah ada? Ingat nggak TO ini? Buat materinya? Iya, nanti aku share kok. Tenang aja. Untuk yang TO ini udah ada yang bahas nggak kalian? Lupa ya? Kalau lupa kita bahas lagi aja ya. Mau nggak kita bahas lagi? Mau, Kak.
Boleh, boleh. Oke, kita bahas lagi aja ya. Sambil kita diskusi, mungkin nanti ada kunci jawabannya yang salah atau gimana. Nanti aku bisa lapor ke tutor yang lain. Oke, yang soal pertama ini soal eksponensial yang baru aja kita bahas materinya. Jadi kalian seharusnya masih ingat fresh bagaimana cara mengerjakannya. Soal pertama, jika min 1, jika X pangkat min 1 pangkat dipangkatkan lagi 1 min X itu sama dengan 2 pangkat 8, berapakah nilai X kuadrat? Nah, cara mengerjakannya kita sederhanain dulu. Ini kan sama aja X, kalau pangkat dipangkatkan lagi kan sama dengan dikali aja ya, tinggal dikali, berarti min 1 dikali, oh wait, ya kalau nggak salah gini, 1 min 1 dikali dalam kurung, bentar, min 1 kali dalam kurung 1 min X sama dengan 2 pangkat 8. Gini, wait, ini dalam buka kurung, bentar. Hmm, oh gini. Kalau gini nanti bakal terlalu ribet. Yang kita samakan yang sisi ini ya, yang kita samakan untuk kita samakan ke ininya. Berarti kan sama dengan ini, tetap tulis X min 1 dipangkatkan lagi 1 min X. Nah, ini 2 pangkat 8 kan bisa aja kita tulis 2 pangkat 3 ya. 8 kan sama dengan 2 pangkat 3 gini. Tapi ini kan min, ini plus. Berarti kita bisa ubah lagi sama dengan 2 min 2 pangkat 3. Kecil banget ya. Kalau kecil banget bilang ya guys. Oke, aku besarin. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ntar aku tulis ulang aja biar gitu. Ini kan sama aja 2 min 2 pangkat 3. Ini kan. Nah, kenapa kok aslinya ini 2 jadi min 2? Soalnya kalau kita kalikan kan sama aja. Min kali min kan nanti jadinya plus. Nah, kalau udah gini, bentuknya kan udah sama ya sama yang ini. Dimana X, wait, ini kan min 1, ini kan min 2. Bentar deh. Oh ya, berarti kan tinggal 1 min X sama dengan 3. Jadi dapat X sama dengan tinggal tinggal pindah ruas, X sama dengan 1 min 3 itu min 2. Berarti X kuadrat sama dengan
sama dengan min 2 kuadrat sama dengan 4. Jawabannya C. Ada yang bingung nggak? Kak boleh nanya nggak? Ya, boleh. Ya, Itu kayaknya ada yang yang salah deh. Gimana? itu yang 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat -1 -2 pangkat 3 atau gimana, Kak? Oh ya, benar-benar. Ini aku juga kayak, benar ya. Ini kan min 1. Ini tuh, oh ini tuh seharusnya salah soal ya guys. Baru aku cek. Ini tuh seharusnya itu X ya, bukan 1. Pantesan tadi kok agak nyeleneh. Bentar ya. Pantes kalian bingung. Ini seharusnya itu min X. Ini salah soal ya guys. Sorry banget, nanti bakal aku infokan ke tutor yang lain. Nah, kalau gini, tadi yang kamu tanyain gimana? Bisa tanya lagi? Iya, Kak, itu jadi kan Ya, 2 pangkat 2 pangkat 3. Itu ya, bawahnya 2 pangkat kurung min. buka -2 pangkat 3 atau itu tuh 1. Oh, yang ini maksudnya. Yang di depannya kayak yang minnya. Itu min doang atau ada satunya? Enggak, ini dalam kurung min 2. Enggak ada Itu satunya. kenapa bisa min, Kak? Karena, ya, karena gini. eh 2, jangan bagi 2 deh. Kita pakai contoh yang umum ya. A plus A itu kan sama dengan min kali min A. Bener nggak? Kalau min kali min itu kan sama dengan plus. Ini kan sama aja. A sama dengan A. Gini. Bener nggak? Sifat aritmatika biasa sih. Min kali min kan sama dengan plus. Berarti kan kalau misal 2 kan sama aja dengan min 1 kali min 2 kan. Tapi kalau 1 kan biasanya kan nggak usah ditulis. Berarti kan sama aja dengan min dikali min 2. Gini. Nah, kenapa kita jadiin gini? Kita jadiin min kali dalam kurung min 2. Soalnya lihat, di sini kan bentuknya kan min X. Sedangkan ini kan cuman plus kan, bukan min kan. Jadi agar kita munculkan min, gimana caranya? Berarti ini kita kurungkan kalikan min 2 begitu. Nah, kalau udah gini kan bentuknya kan udah sama ya. Bentar, aku ganti pen biar lebih jelas. Kalau gini kan bentuknya udah sama ya. Di sini min, di sini ada min, di sini nilai X, di sini juga ada nilai X. Nilai X-nya sama dengan berapa berarti? Nilai X-nya itu sama dengan 2. Terus, wait, ya kan? Ntar aku cek lagi ya, soalnya mungkin ada yang salah. Enggak, udah bener. Berarti kan, terus kan pangkatnya lagi kan di sini ada 3, di sini kan ada sama dengan 1 min X. Berarti cara penyelesaiannya tinggal, kalau karena yang ininya udah sama, bentuknya sama yang ini, berarti kan kita tinggal cari yang 1 min X sama dengan 3 kan. Berarti kan ini, kita cari ini. Nah, kalau udah berarti tinggal kita pindah ruas aja, X-nya pindah ruas ke sini, 3-nya pindah ruas ke sini, berarti kan sama dengan X sama dengan min 2. Gitu enggak? Terus kalau udah dapat X sama dengan min 2, berarti X kuadratnya sama dengan min 2 kali 2 sama dengan 4. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Enggak apa, tanya aja kalau ada yang masih yang bingung. Sebelum kita lanjut. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.
Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nanti aku cek lagi deh nomor 1. Kayaknya ada yang salah soal atau gimana. Nanti aku kasih tahu kalau misal ada yang salah soal. Oke, yang nomor 4 juga masih ada bentuk eksponen. Jika K sama dengan 4, maka K plus pangkat N tambah K plus pangkat N tambah K pangkat N tambah K pangkat N adalah, ini kan sama aja dengan 4 K pangkat N. Bener nggak? Soalnya kenapa? Misalkan, misal K pangkat N itu sama dengan P. Nah, P tambah P tambah P tambah P itu kan sama aja dengan 4 kali P kan. Berarti kalau P-nya kita substitusi lagi ke pangkat KN sama dengan 4 kali K pangkat N. Nah, sekarang kita substitusikan bahwa K sama dengan 4. Berarti sama dengan 4 P. 4 kali 4 N 4N gini kan. Berarti sama dengan, wait, jelek banget. 4 kali 4 N gini. Nah, ingat lagi sifat eksponensial ini kan berarti sama dengan, wait, sama dengan 4 N tambah 1 kan. Nah, kalau udah gini ada nggak jawabannya? Ini 4 pangkat N plus 1. Beda ya sama ini. Kalau ini kan 4N plus 1. Kalau ini 5 pangkat N jelas salah. Kalau ini N kali K pangkat N jelas salah. Ini juga jelas salah. Ini salah. Ini salah. Nah, ada bentuk ini nih. Tapi kan ini 4 pangkat N plus 1. Ya, tinggal kita substitusi ulang aja. K sama dengan 4. Berarti sama dengan K pangkat N plus 1. Ketemu deh. Hasilnya adalah, jawabannya adalah B. Ini hasilnya simpel banget kalau kalian udah paham udah paham konsepnya, tinggal misalin terus substitusi cuman berapa baris ini, cuman 3 baris doang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya aja guys kalau ada yang bingung, nggak apa banget. Kenapa kok Kak, ini? itu angka 1. Mana yang ini? Iya. Wait. Ini tuh sama dengan 4 dikali, ini kan 4. K-nya kan sama dengan 4, berarti kan dikali 4 pangkat N gini. Oh, kamu tanya yang N pangkat 1 ini? N plus 1 ini? Atau yang mana? Oh, bukan, udah makasih Kak. Udah, oke. Tulisanku ya yang itu. Nggak apa guys, kalau emang bingung tulisanku juga boleh banget untuk tanya ya, biar kalian paham. Oke, udah aman kah? Kalau aman kasih reaction jempol. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, udah aman.
terus sekarang nomor 3, jika X dan K adalah bilangan bulat dan bla 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 bla, berapakah nilai K? Ini X dan K adalah bilangan bulat. Kalian tahu kan bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat tuh min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Pokoknya yang bukan bilangan desimal itu bilangan bulat. Ini juga min 2, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kan diketahui 12 sekian, berapakah nilai dari K? Jawabannya gampang. Tinggal kita tulis ulang aja, kita sederhanain. Kalau udah soalnya itu kuncinya kita sederhanain. 12 kan sama dengan 3, bentar, 12 kan sama dengan 3 kali 4 ya. Jadi kan ini kan sama dengan 3 kali 4. Ini kan pangkat X, berarti tutup kurung pangkat X. Terus yang ini yang 4. Oke. Yang 4 kita tetepin aja bentuknya. Tetap gitu aja dulu. Jangan diubah dulu, sama dengan 4 kali 2, 4 pangkat 2 kali X plus 1. Terus ini 2 pangkat K. Dan 9 itu sama dengan kita ubah 3 pangkat 2. Nah, ini ingat lagi sifat eksponen yang udah kita pelajari. Ini kan sama dengan 3 pangkat X dikalikan 4 pangkat X dikalikan 4 pangkat 2X plus 1 sama dengan 2 pangkat K kali 3 pangkat 2. Kalau udah gini udah mulai kelihatan ya polanya. Nah, ini tuh sama aja dengan 3 pangkat X ini sekali. Ingat kalau basisnya sama, kalau dikali itu kan sama dengan ditambah pangkatnya. Berarti ini kan sama dengan 2X ditambah X ditambah 1 sama dengan, ini kita tukar posisi berdasarkan sifat asosiatif, boleh aja kan, kali 2 pangkat K. Nah, udah gini, kita sederhanakan lagi. Ini kan berarti sama dengan 3X dikali 4 kan sama dengan 2 ya. 2 pangkat 2 maksudnya. Kali 2 pangkat 2 dikali pangkatnya yang ini kali 2X tambah X kan sama dengan 3X. Langsung aja 3X ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat K. Nah guys, kalau udah gini kan kalau udah gini kan udah sama ya bentuknya. Ini 3 pangkat X, ini 3 pangkat 2.
ini 2 pangkat sesuatu ini juga 2 pangkat sesuatu ini. Nah, ini kan udah dapat ya. Ini kan 3 pangkat X, ini 3 pangkat 2. Berarti kan X sama dengan 2. Terus, wait, X sama dengan 2. Terus, yang mana nih? Yang ini kan sama dengan K. Berarti kan 2 kali dalam kurung 3X plus 1 kan sama dengan K. Ini kan sama dengan K. Nah, nilai X kan udah didapat, X sama dengan 2. Tinggal kita substitusi aja. K sama dengan 2 dalam kurung 3 kali X. Karena nilai X-nya udah didapat sama dengan 2. Ditambah 1 tutup kurung. Dapat deh nilai K-nya sama dengan 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Dapat deh. Apakah ada jawaban 14? Ada ya jawabannya yang D. Terus yang ini deh, yang nomor 4 juga. Ini juga kurang lebih sama. Pokoknya kalian sederhanain bentuknya tuh harus kalian samain. Kalau udah sama baru deh itu apa? Kalian kerjakan sebagaimana mestinya. Ini kan ini tuh nanti tinggal kalian substitusi ya nilainya berapa. Jangan soal ini deh. Tadi kalau nggak salah ada yang wait. Tadi kalau nggak salah ada yang ngirim soal, kita kerjakan yang itu dulu ya, soalnya waktu kita mau habis. Bentar. Mana ya? Ini. Kalian bisa lihat nggak screen saya? Bisa. Tadi teman kalian ada yang nanya 2 soal ini. Yang pertama yang soal ini. Bentar aku zoom ya. Yang soal nomor 1 ya kalau nggak salah, yang kalian yang ditanya tadi. Nah, diketahui bisa nggak bisa dipakai HP-nya. Nggak bisa dipakai. Bentar ya guys. Nggak bisa dipakai ya. Nah, oke.
Oke, balik lagi. Yang nomor 1, kan diketahui tabel operasi berikut. Dan operasi, bentar, terlalu besar deh. Dan operasi ini itu didefinisikan sebagai jika A bundar plus B itu bundar plus B itu sama dengan 2 bundar dot dalam kurung A kotak B. Didefinisikan seperti yang di sini ya. Dan untuk semua AB 0, 1, 2, 3. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Diketahui P itu 0, 0 gini atau 3 kotak 3 gini. Berarti kalau atau itu bisa aja yang ini atau yang ini kan. Kita lihat aja dua-duanya. Yang pertama, yang 0 gini, 2, 0 bundar plus 2. Nah, berdasarkan aturan yang ini kan berarti kan sama dengan 0 bundar dot kali kok 0. Ini tuh sama dengan 2 bundar dot kali A-nya kan 0, berarti 0 kotak, B-nya kan 2, berarti kotak 2. Nah, kalau gini berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya guys. Angkat dalam kurung, ininya 0, A-nya 0, B-nya 2. Ini yang kotak ya. Bentar, ke warna merah. Ini 0, A-nya 0. Terus B-nya 2. Tarik garis lurus, ini juga tarik garis lurus, ketemu di kotak yang ini, yang 1. Berarti kan ini kan sama dengan 1. Terus untuk yang ini, yang bundar ini pakai tabel yang atasnya. Ini kan 2. Yang A-nya 2 terus 1. Tarik garis lurus, juga tarik garis lurus, ketemu di sini 1. Berarti gini deh, berarti untuk ini sama dengan 1. Terus untuk yang atau 3 kotak 3. 3 kotak 3 kotak 3. Kalau ini kita tinggal lihat langsung di tabelnya yang ini. Ini 3. Tarik garis lurus juga 3. Berarti sama dengan 1. Berarti 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 kan didapat nilai P itu sama dengan
1. Sedangkan nilai Q itu sama dengan 2. Berarti jawabannya karena P sama dengan 1 sedangkan Q itu sama dengan 2, berarti jawabannya P lebih kecil dari yang Q. Jawabannya yang B ya. Oke, soal selanjutnya. Yang ini ya yang tadi yang ditanyakan. Kok potong ininya? Nah, tadi udah dijawab Kak Aposan. Jika fx. Oh, bentar. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak yang soal satu ini? Tadi yang tanya siapa? Udah paham nggak? Atau step mana nih yang masih kurang jelas? Kok ini jadi 1? Ini kan aslinya dari 0 kotak 2, kok bisa-bisa jadi 1 gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Udah jelas kah? Iya Kak, boleh dijelasin ulang nggak yang pertama itu? Oke. Aku jelasin ulang ya. Kan di sini kan udah dikasih aturan ya. Tanda ini tuh gimana? Udah dikasih aturan begini kan. Nah, yang P ini kan 0, tanda ini 2. Nah, tinggal kita masukkan deh ke rumusnya yang ini. Yang ini. Kelihatan kan? Yang ini. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti kan sama dengan 2 bundar dot dalam kurung 0 kotak 2. Soalnya ini kan A kotak B, di mana A kita kan sama dengan 0 dan B-nya kan sama dengan 2. Nah, ini tuh caranya tuh. Bentar. Ini itu sama aja. Nah, kita lihat dari tabel yang ini guys. Bentar ya, aku hapus ya. Hapus. Ini tuh kita lihat dari tabel yang ini. Di sini kan 0 sama 2. Berarti kita lihat tabel yang 0 dan nomor yang 2. Di sini kan nilainya kan 1. Berarti kan 0 kotak 2 kan sama dengan 1. Terus yang ini 2 bundar 1. Kita lihat lagi, ini kan 2. Terus ini 1. Ini juga hasilnya 1 untuk yang bundar ini. Berarti kan 2 bundar 1 itu hasilnya sama dengan 1 gitu. Paham nggak atau masih kurang jelas? Paham Kak, terima kasih. Oke. Terus yang kedua juga sama. Ini kan 3 kotak 3 ya. Soalnya di sini kan atau 3 kotak 3. Kalau kotak tinggal langsung aja pakai tabel yang ini. Di sininya 3, di sininya juga harus 3. Kita ambil garis lurus kan ketemu 3 kotak 3 itu sama dengan 1. Berarti nilai P itu berapa? Nilai P itu antara nilai yang 1 ini atau 1 ini. Berarti nilai P itu sama dengan, karena sama aja ini 1 nilai P sama dengan 1. Sedangkan nilai Q-nya udah diketahui nilai Q itu sama dengan 2. Berarti karena P sama dengan 1 dan Q sama dengan 2, berarti kan nilai P itu lebih kecil daripada Q. Ketemu deh jawabannya yang B. Gitu. Paham? Oke, nice. Terus yang soal ini ya, kan diketahui fx sama dengan f min x. Tadi udah dijawab ke Aposan, jawabannya yang D. Bener banget. Kenapa? Kalian masih ingat nilai mutlak nggak? Atau lupa? Nilai mutlak kan kalau A itu sama dengan A.
min A itu juga sama dengan A. Mau positif, mau negatif, nilai mutlak itu hasilnya itu harus tetap positif ya. Misal jangan A deh, kita pakai nomor aja biar kalian uh, lebih dapat apa yang dimaksud. Nilai mutlak 3 kan sama dengan 3. Nilai mutlak min 3 itu kan juga sama dengan 3. Bener nggak? Kalian udah dapet, udah diajarin nilai mutlak belum sih? Bisa jawab di kolom chat. Kalau nggak bisa omit. Gimana? Udah diajarin belum nilai mutlak di rubella ini? Belum. Belum ya? Oke. Mungkin nanti bakal aku bilang ke tutor lain biar diajarin. Nah, nilai mutlak nih untuk X bentuk grafiknya itu seperti ini guys, nilai mutlak tuh. Jadi nilai mutlak tuh mau X-nya positif atau X-nya negatif itu hasilnya itu pasti positif, atau dalam kata lain jika Y adalah fungsinya dan bentuknya seperti ini, nilai X begini, jika X-nya positif maupun negatif itu pasti hasilnya itu positif. Berarti eh, grafiknya itu seperti ini. Nah, ini tuh nggak bisa nggak bisa digambar. Kalau biasanya digambarkan masukin nilainya kan 0, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kalau X-nya 1, Y-nya berapa, gitu-gitu. Nggak bisa dimasukin gitu ya caranya. Soalnya ini tuh lebih ke konsep, bukan bukan gambaran secara manual, tapi secara konsep. Jadi kalian seharusnya harus dapat materi nilai mutlak sih sebelum ngerjain ini. Tapi kalau dikerjakan secara logika juga, eh, fx kan kalau x-nya positif kan sama aja dengan f min x kalau x-nya negatif. Nah, berarti kan antara kalau sama-sama y-nya sama-sama negatif atau y-nya sama-sama positif. Sedangkan di pilihan jawabannya kemungkinannya kemungkinannya itu paling benar itu wait, cuman yang kok jadi langsung ya? Cuman yang D ini kan. Dan ini juga konsepnya tuh masih selaras dengan konsep nilai mutlak. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya masih belum nyantol ya, nggak apa. Soalnya juga masih belum dapat materi nilai mutlak. Soalnya ini tuh pakai konsep ya guys, bukan pakai cara coba-coba masukin gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kita sampai 10 lebih 15 boleh nggak? Iya, nanti ceritanya pasti aku kirim semua kok. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya. Kita lanjut aja ya yang soal T. Kita lanjut yang soal TO tadi karena kita mau habis waktunya. Yang berapa kita skip ya, soalnya ini tuh gampang tapi uh, harus hitung-hitung gitu. Maksudnya 4/2 kan 16, nanti tambah gitu-gitu. Nah, itu aku kurang suka ngerjainnya. Kita langsung jawab yang soal nomor 6 aja ya. Ini tuh materi fungsi komposisi. Kalian udah dapat belum materi fungsi komposisi? Belum?
Jadi fungsi komposisi itu fungsi di dalam fungsi. Jadi nanti kita substitusi, dapat nilainya, kita substitusi lagi begitu. Oke, langsung kita kerjain aja. Kan udah didefinisikan fx itu sama dengan x kuadrat min 3x. Berapakah nilai fungsi komposisi berikut ini? Perhatikan ya guys. Perhatikan bahwa f 2 itu kan sama dengan, tinggal kita substitusikan nilai 2-nya ke x, berarti kan sama dengan 2 kuadrat min 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2 kan 4. 3 pangkat 2 kan 6. 4 min 6 min 2 ya. F2 kan min 2. Nah, berarti F2 itu kan sama aja dengan F2 kan, bentar, aku ganti ya, ini warnanya. Nah, F2 kan udah diketahui, F2 kan sama dengan min 2. Berarti ini tuh sama aja dengan F, wait, F min 2. Ya enggak, soalnya F2 kan udah didapat nilainya. Berarti ini sama dengan min 2 kuadrat min 3 min 2. Berarti kan sama dengan 4. Ini kan 4. Terus ini min 3 kali min 2 kan sama dengan 6. Berarti sama dengan 10 ya. Bisa kalian konfirmasi lagi kalau mungkin kerjaanku salah. Nah, berarti F komposisi lagi dan komposisi lagi, wait, dan komposisi lagi dua ini kan sama aja dengan, perhatikan, F komposisi F2 kan udah ketemu hasilnya 10. Berarti ini kan sama dengan 10 ya. Berarti ini tuh sama aja F 10. Wait. Berarti sama dengan 10 kuadrat min 3 kali 10. Berarti 100 min 30 itu 70 ya. Nah, udah dapet nih. Tinggal kita substitusi deh ke ekspresi ini. Ini kan sama dengan, ini kan sama dengan F yang komposisi ini kan udah dapat hasilnya 70. Dengan 70. Terus ini kan udah didapat sama dengan 2. Terus yang ini juga kan udah didapat hasilnya 10. Berarti ini min 2 ya. Jangan sampai kelewatan, jadi harus teliti ya. Soalnya kalau
salah plus minusnya tuh jawabannya bakal salah meskipun alurnya udah benar. 70 dibagi min 2 kan sama dengan min 35. Min 35 min 10 berarti sama dengan min 45. Udah nggak jawabannya? Udah ya, jawabannya C. Sekarang jam berapa? Oh, udah 10 lebih 15. Mau satu soal lagi nggak, guys? Atau selesai? Kalau mau, kita bahas yang soal ini deh. Yang nomor 8. Gimana? Mau satu soal lagi atau selesai? Boleh Kak, satu soal. Satu soal lagi ya? Yang mana? Yang nomor 8 atau yang nomor mana ya kira-kira? Terserah deh. Mau yang nomor berapa? Atau yang nomor 4 tadi yang kita lewati? Ini gampang sih aslinya. Cuman kayak aku males ngitungnya 4 pangkat 2 berapa, 4 pangkat 3 berapa, 4 pangkat 4 berapa. Tapi aslinya gampang banget kok. Atau mau soal yang ini? Yang nomor 7 atau nomor 8? Nomor 8 kayaknya itu deh, apa? Soal yang suka keluar di UTBK ya. Kalau gitu nomor 8 aja ya kita bahasnya. Boleh Kak. Oke. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram berikut untuk nomor 8 sampai 10. Nah, KPKWY itu menyatakan kelipatan persekutuan terkecil dari W dan Y. Untuk bilangan asli K kurang dari 10, P dan M memenuhi kedua pernyataan berikut. Input P sama dengan 1 itu menghasilkan Z sama dengan 21. Untuk input P sama dengan 2 itu menghasilkan nilai Z sama dengan 2. Nah, sebelum kita langsung kerjain M itu berapa, kita lihat dulu deh pengertian KPK itu apa. Aku juga soalnya agak lupa. Ini kalau nggak salah materi SMP ya. Jadi kayak kalau agak lupa wajar sih. Tinggal kita review lagi. Mana KPK? Mana sih? Nah ini. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Maksudnya gimana? Contoh, kalau ada kita disuruh cari KPK 5 dan 6, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan masing-masing bilangan berikut. Kelipatan 5 kan ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kalau 6 kan ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Nah, KPK itu dicari nilai kelipatan antara dua bilangan yang sama tapi yang terkecil. Di sini yang terkecil kan dan nilainya sama kan 30 ya. Berarti KPK dari 5 dan 6 itu eh, 30. Nah, ini kalau diteruskan nanti itu 5 kan kelipatannya kan bisa ada 120. 6 kan juga 120. Itu kan kelipatannya sama-sama 120 kan. Tapi itu bukan KPK soalnya itu bukan kelipatan yang terkecil. Kelipatan yang terkecil itu yang nilainya sama tapi yang paling awal yang ditemukannya. Jadi meskipun ini nanti yang 5 ada 120, yang 6 juga ada 120, itu bukan KPK. KPK-nya itu yang 30. Gitu untuk KPK. Nah, balik deh ke soal. Diketahui input P sama dengan 1 itu menghasilkan Z sama dengan 1. Tinggal kita masukin. Pertama, kita mulai. Input P sama dengan 21. Berarti Y itu sama dengan P tambah 2. P-nya sama dengan 1 berarti Y-nya sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 sama dengan 3. Gini.
Wait, jelek banget. Sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 3. Apakah Y ganjil? Ganjil nggak 3 tuh? Ketik 1 untuk ganjil. Oke, ganjil ya. Berarti kalau ganjil, berarti ke arah yang sini ya ganjil. Didapat W itu sama dengan P-nya tadi 1 tambah Y-nya 3 berarti 4 ditambah K. K-nya kan belum diketahui, jadi tulis gini aja. W sama dengan 4 tambah K. Dan Z itu sama dengan KPKW KPK W Y. Gimana kalau tadi input P sama dengan 1 itu sudah kita ketahui. Z itu sama dengan 2, 1 yang ini ya. Berarti KPK W sama dengan 4 tambah K, koma, Y-nya itu berapa tadi? Y-nya sama dengan 3, itu sama dengan 2, 1. Oke, udah dapet nih yang untuk yang pertama. Terus yang kedua, kalau input P-nya sama dengan, kita pakai warna yang beda ya. Kalau P-nya sama dengan 2, input P sama dengan 2, Y tambah P itu kan sama dengan P2 tambah 2 berarti kan sama dengan 4. Apakah Y ganjil? Tidak. Kalau tidak berarti langsung ke sini. Berarti didapat Z-nya itu sama dengan 2. P-nya tadi itu sama dengan 2. 2 kali 2. Ditambah Y sama dengan, Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi 4 ya. Y 4 per M-nya berapa? M itu apa? Mana ya M? Hah? Oh, M-nya yang dicari ya. Per M. Terus berarti Z-nya ini selesai. Ini udah dapat Z-nya. Ini juga udah dapat Z-nya sama dengan, oh wait, udah dapat kan? Di sini kan udah diketahui Z sama dengan 4. Berarti berapa ini? 4 kali 4 berarti 8 per M itu sama dengan gini kah? 8 per M itu sama dengan 4. Udah ketemu berarti. M sama dengan 2. Udah simple deh. Ini tinggal kita apa? Kali silang, berarti kan kalau M kali silang ke sini kan M, terus ini 4-nya kali silang berarti 8 per 4 sama dengan 2. Simple, udah ketemu. M sama dengan 2. Jadi yang untuk yang cari nilai M itu kita pakai yang ini aja ya guys. Yang kedua ini. Yang pertama ini itu kayaknya buat cari nilai K deh. Itu nomor berapa ya kira-kira? Nomor 9 untuk cari nilai K ya. Jadi untuk yang nomor 8 itu kita pakai yang ini aja bisa langsung ketemu M sama dengan 2. Untuk yang nomor 9 itu pakai yang atas ini, pakai yang ini ya. Nanti dicarinya pakai yang ini. Nah, itu bisa kalian kerjain sendiri buat latihan. Nanti aku kasih pengerjaannya juga. Nanti aku lengkapin ini sampai nomor 9 jawabannya. Aku lengkapin. Bisa kalian buat koreksi. Itu aja sih.
Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Aman? Udah lebih 25 ya. Sorry banget ya guys, ngelewatin batas waktunya. Kita akhiri aja ya, soalnya udah ngelebihin batas waktu. Kalian juga mungkin ada urusan. Itu aja. Sebelum aku akhiri, ada yang perlu kalian sampaikan nggak? Nanti Kak, maaf, nama-namanya di screenshot nggak yang hadir? Oh iya, bentar ya, aku screenshot ya. Gimana nih? Udah aku record kok. Bentar. 1, 2, 3. Udah aku record semua. Oke. Selain itu ada yang mau disampaikan lagi? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, makasih semua ya guys atas partisipasinya. Maaf banget kalau masih ada kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada soal lagi yang mau kalian tanyakan, seperti biasa bisa chat langsung ke aku atau kirim ke grup ya. Kayak tadi, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada yang masih kurang paham juga nanti kita bahas. Untuk catatannya nanti aku rapin lagi ya guys. Terus nanti aku kirim. Mungkin besok deh aku kirimnya. Atau nanti malam juga kalau aku nggak males. Oke, gitu aja. Oke, aku akhiri ya guys. Terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kak. Thank you, Kak. Terima kasih.